santai. Oke, kita lihat gambar di sini. Kita akan mencari tahu gaya yang terjadi pada titik C ini. Oke, yang kita lakukan pertama adalah kita akan membuat FBD. FBD titik A, titik B, dan titik C. Kita ketahui di titik paling luar sampai titik A adalah 6 feet. Lalu titik A ke titik C-nya adalah 4,5 feet. Dan titik C ke titik B adalah 4,5 feet juga. Oke, kita ketahui di B ini ada dua gaya yang terjadi, yaitu BX dan juga BY. Dan juga di A ini ada satu gaya yang terjadi, yaitu AY. Dan di sini ada external force yang dari luar terjadi dari titik A ke titik ujung sini, ke arah bawah. Oke, yang kita mau cari adalah gaya yang terjadi di titik C. Jadi kita untuk mencari titik gaya-gaya itu, gaya internal, gaya normal, dan juga momen gayanya, kita tinjau titik B dan titik A untuk mengetahui persamaan-persamaan yang ada. Oke, kita ketahui di sini sigma fx yang terjadi pada titik B adalah 0. Jadi kita ketahui di sini karena tidak ada gaya yang mempengaruhi, bx adalah sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke tinjauan yang A. Oke, kita ketahui momen gaya yang terjadi pada titik A adalah 0 sigma. Nah, dan kita menggunakan anggapan bahwa berlawanan jarum jam adalah positif. Oke, kita langsung hitung saja gaya yang terjadi pada titik A. Oke, di sini kita hitung momen gayanya 3 dikali 6. 3 dikali 6 yaitu dari 3 gaya eksternal yang terjadi, dan 6 adalah jarak dari ujung titik sini ke titik A, yaitu 6 feet, jadi dikali dan ditambah momen dari titik B. Nah, di sini BY dikali 9 sama dengan 0. Dan kita ketahui, diselesaikan persamaannya, dan akan diketahui BY sama dengan min 6. Oke, kita lanjut untuk meninjau titik C. Nah, di sini kita ketahui kalau misalnya momen yang di C terjadi adalah berlawanan arah jarum jam, jadi positif, dan gaya normal yang terjadi adalah ke arah sini, dan internal force ke atas. Kenapa internal force ke atas? Karena internal force pasti akan berlawanan arah dengan gaya yang mempengaruhi titik tersebut, yaitu di sini adalah BY, karena BY menghadap bawah. Jadi internal force pada titik C adalah berlawanan dengan BY. Oke, di sini sigma fx kita ketahui adalah 0, dan kita ketahui gaya normalnya adalah 0. Lalu di sini sigma fb sama dengan 0, dan kita ketahui BY dikurang internal force di C itu adalah sama dengan 0, dan kita bisa mengetahui karena berlawanan internal force di C adalah sama dengan plus 6 kip. Oke, yang terakhir adalah momennya. Momennya kita langsung saja hitung di sini, minus momen C dikurang BY dikali 4,5 jaraknya. Dan kita ketahui momen di C adalah 6 dikali 4,5. Dan ditemukan hasilnya adalah min 27 kip/feet. Nah, di sini kita ketahui berarti momen yang terjadi adalah searah jarum jam, karena negatif. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pengerjaan untuk nomor 2. Pertama-tama, saya akan menggambar free body diagramnya terlebih dahulu. Pada titik A terdapat support tipe pin, sehingga akan terjadi dua support reaction, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X yaitu AX, dan pada sumbu Y yaitu AY. Sedangkan pada B, karena tipe dia roller, maka hanya akan terjadi gaya BY. Kemudian, sepanjang 6 feet, terdapat gaya sebesar 4 kPa/feet, yang jika diakumulasikan, maka akan menjadi setengah dikali 4 dikalikan dengan 6 kPa. Gaya ini berjarak 4 feet dari titik A dan 2 feet dari titik C. Kemudian dari titik C ke titik B berjarak 6 feet. Di sini kita bisa menghitung nilai dari support reaction-nya terlebih dahulu.
Dapat dilihat pada sumbu X terdapat satu gaya yang diketahui dan dua gaya yang tidak kita ketahui, sehingga kita tidak bisa menggunakan sigma fx sama dengan 0 untuk mencari. Sehingga di sini kita menggunakan sigma m pada titik A sama dengan 0. Di sini terdapat gaya setengah dikali 4 dikalikan dengan 6 yang berjarak 4 feet sehingga dikalikan dengan 4. Karena dia berlawanan jarum jam sehingga nilainya adalah negatif. Kemudian gaya BY yang sepanjang 12 feet dari titik A, maka momentumnya adalah 12 BY karena dia memutar berlawanan jarum jam sehingga nilainya adalah positif. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 12 BY sama dengan 48. Sehingga jika kita bagi kedua ruas dengan 12, BY sama dengan 4 kilopounds. Karena kita sudah mengetahui nilai BY, maka kita akan menghitung dari potongan di sebelah kanan yaitu CB. Di sini kita menggunakan segmen sebelah kanan C, B, dan pada B kita ketahui bahwa BY senilai 4 kilopounds. Kemudian kita akan menghitung gaya normal pada titik C yaitu NC, gaya geser yaitu VC, dan juga momentum yaitu MC. Sehingga kita bisa mulai menghitung nilai-nilai dari internal forces yang terjadi pada titik C. Dapat kita lihat pada sumbu X tidak terdapat gaya apapun, sehingga jika sigma fx sama dengan 0, maka NC juga bernilai sama dengan 0. Sehingga nilai gaya normal pada titik C sama dengan 0. Kemudian pada sumbu Y, terdapat sigma Fy sama dengan 0, sehingga VC ditambah dengan 4 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bahwa VC sama dengan negatif 4 kilopounds. Kemudian untuk menghitung momentum di titik C, sigma MC sama dengan 0. Di sini terdapat MC berlawanan arah jarum jam sehingga dia bernilai negatif MC. Dan juga gaya BY yang berjarak 6 feet dari titik C sehingga momentumnya adalah 4 dikali 6, dan karena dia cenderung memutar berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya adalah positif sama dengan 0, sehingga MC bernilai sama dengan 24 kilopounds feet. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Dari sistem ini, kita akan menggambarkan free body diagramnya terlebih dahulu. Di titik A itu terdapat dua gaya, yaitu gaya AX dan juga gaya AY. Dan untuk di titik B itu ada gaya BY yang mengarah ke atas. Lalu di sumbu X itu ada gaya sebesar 6 cos 45. Cos 45 itu didapatkan dari sumbu yang besarnya 45 derajat di sini. Dan 6 didapatkan dari panjang batang dari titik A ke titik ini. Selain itu ada pula gaya yang bekerja di sini, itu besarnya 2 dikali 6 sama dengan 12 kN. 6 ini didapat dari panjang batang sini ke titik B. Pertama kita akan menghitung momen di titik A terlebih dahulu.
gaya yang bekerja itu ada BY dengan jarak BY ke titik A adalah 6 ditambah 6 cos 45 derajat. Nilainya positif karena searah. Dan ada gaya sebesar 12 kN juga yang bekerja. Nilainya negatif karena berlawanan arah. Jaraknya 3 ditambah 6 cos 45. Setelah dihitung, gaya BY besarnya adalah 8,845 kN. Selanjutnya kita akan menghitung resultan gaya Y dan juga X. Untuk sumbu Y, itu ada gaya AY, gaya BY, dan juga gaya sebesar 12 kN yang bekerja. 12 kN, dia nilainya negatif karena berlawanan arah dengan AY dan juga BY. BY tadi sudah didapatkan nilainya, jadi AY itu sama dengan 12 kN, dikurangi sama 8,845. Didapatkanlah nilai AY adalah 3,515 kN. Lalu untuk gaya yang bekerja pada sumbu X, hanya ada satu, yaitu gaya AX. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan menghitung gaya-gaya yang bekerja pada batang yang telah kita potong bagian AC saja. Gaya yang bekerja itu ada AY, AX, VC, NC, dan juga momen C. Pertama, kita akan menghitung dulu gaya yang bekerja dari sumbu X. Gaya yang bekerja itu ada AY cos 45 dikurangi dengan VC. Nilai AY tadi sudah didapat, yaitu 3,515. Jadi, kan bisa langsung didapatkan nilai VC besarnya adalah 2,49 kN. Lalu untuk sumbu Y, itu ada gaya yang bekerja, ada AY sin 45 dikurangi dengan NC. Didapatkanlah nilai NC adalah 2,49 kN. Yang terakhir kita akan menghitung gaya yang bekerja pada momen C. Momen C sama dengan 0. Yang bekerja ada momen C dan juga AY cos 45 dengan jarak A ke titik C adalah 2 meter. Jadi gaya yang bekerja adalah MC dikurangi AY cos 45 dikalikan dengan jaraknya tadi 2 meter. Maka didapatkanlah nilai momen C 4,97 kN. Oke, selanjutnya kita akan menghitung gaya yang bekerja pada batang yang kita potong pada bagian BD saja. Ada gaya BY, MD, ND, dan juga VD. Di sini kita akan menghitung gaya yang bekerja pada sumbu X terlebih dahulu. Itu hanya ada satu gaya yang bekerja, yaitu ND. Jadi nilai ND sama dengan 0. Lalu untuk sumbu Y sendiri, itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu ada 3 gaya yang bekerja. Itu ada nilai VD yang ke atas, lalu nilai BY yang ke atas adalah 8,845 dan juga ada gaya sebesar 6 kN arah ke bawah. 6 sendiri didapat dari 2 dikali 3. 3 itu panjang batang BD sendiri. Didapatkanlah nilai VD adalah minus 2,49 kN. Seperti ini. Yang terakhir, kita akan menghitung nilai dari momen D sendiri. Ada 3 gaya, yaitu nilai BY dengan jarak BY ke titik D itu sebesar 3 meter. Lalu, gaya sebesar 6 kN, jaraknya 1,5. Dan juga gaya momen D sendiri. Tadi nilai BY sudah diketahui, jadi nilai MD bisa langsung kita dapat nilainya sebesar 16,5 kN. Jadi kesimpulannya, gaya normal, gaya geser, dan momen pada titik C dan D dari sistem ini adalah BY sebesar 8,845 kN, AY sebesar 3,515 kN, AX sebesar 0, VC sebesar 2,49 kN, NC sebesar 2,49 kN, momen C sebesar 4,97 kN,
ND sebesar 0, VD sebesar minus 2,49 kN, dan juga MD sebesar 16,5 kN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safwan Nutra Fatsyah dengan NIU 23521 TK 886. Saya dari kelompok Mektek 12 kelas B ingin menjawab soal nomor 4. Oke. Pertama-tama, di sini kita cari berat keseluruhan dari baloknya dengan cara kita kali panjangnya, yaitu 280 dikali 10 280 lb per feet, karena di sini masih per feet, per 1 feet. Jadi karena di sini totalnya ada 10 feet, jadinya 3 ditambah 7 feet, jadinya 2800. Nah, kita ubah jadinya 2,8 kilo lb. Oke, lanjut. Pertama-tama kita bikin grafiknya dulu di sini. Oke, grafiknya itu ada dua sumbu, ada dua support. Yang pertama ada fix support di titik B, dan dia bakal mengarah ke sumbu minus X, berarti ke sini, yaitu BX. Lalu di support A, dia memiliki support pinch, yaitu dia berarti mempunyai gaya di titik Y dan titik X. Oke. AY dan AX. Kemudian untuk gaya berat dari baloknya sendiri ke bawah, yaitu karena tadi udah dihitung di sini 2,8 KIB. Oke. Oke. Lalu di sini adalah total semuanya dari grafiknya. Oke, di sini kita bakal selanjutnya nyari di gaya di AX, AY dan BX. Pertama-tama kalau aku bakal mencari gaya di titik pada gaya BX dengan cara menggunakan torsi. Oke, di sini torsinya berlawanan arah jarum jam positifnya sigma MA searah jarum jam, sama dengan 0 searah jarum jam, yaitu di sini ada gaya berat dari balok tersendiri, yaitu berada di tengah-tengah baloknya, yaitu 3 feet. Oke. Lanjut, berarti yaitu tadi kan 2,8 dikali karena dia ke bawah gayanya, jadinya dia negatif. Oke. Kan dia di A dan pasti berlawanan arah jarum jam, dia mutarnya ke arah sini, set gitu. Lalu yang BX nanti ke arah sini. Maka dari itu di gaya beratnya dia bernilai negatif, yaitu 2,8 KIB kalau salah ya, contohnya dikali 3 feet, terus sama gaya di BX, yaitu yang kita cari karena dia gayanya ke bawah yang ini. Oleh karena itu dia menjadi positif dengan panjangnya 8 feet di sini. BX 8 feet. Loh, ini salah nih.
sorry ada kesalahan, sama dengan 0 sama dengan 0. Oke, setelah dihitung hasilnya maka akan menghasilkan 1,05 KIB. Oke. Lalu yang kedua aku bakal nyari titik AX atau bisa disebut gaya AX. Oke. Di sini kita menggunakan sumbu fx agar mempermudah. Langsung aja. Fx sama dengan 0. Di sini untuk di sumbu X ada dua gaya, yang pertama AX dan juga BX. Langsung aja yang pertama, karena kanan yang positif jadi AX nya positif dan BX nya negatif, sama dengan 0. AX minus 1,05 0. AX nya menjadi 1,05 kali B. Oke. Untuk selanjutnya aku mencari gaya AY. AY menggunakan EV sama dengan 0. Positifnya ke atas. Untuk di sumbu Y di sini ada dua. Yang pertama ada AY sendiri dan yang kedua ada gaya berta sendiri. Oke. Karena yang positif ke atas jadi AY-nya positif. Dikurang 2,8 sama dengan 0. AY-nya menjadi 2,8. Oke. Untuk selanjutnya, karena kita udah mendapatkan titik gaya BX, gaya AY, dan gaya AX, selanjutnya kita langsung aja mencari gaya normal, gaya shear, dan gaya bending moment. Oke, kita bakal memotong di segmen A dan C. Oke. Di sini kita langsung aja menggunakan, kita gambar dulu. Untuk gayanya di sini ada gaya normalnya. Terus kalau ke sini ya, ke sumbu horizontalnya NC, jadi di vertikalnya ada VC. Lalu untuk gaya momennya ke arah sini, pertabrakannya MC. Lalu di sini juga ada dilengkapi, karena tadi dari A ke C itu 3 feet, jadi kita tulis lagi 3 feet. Oke, kita lalu gambarkan gaya di sini. Pertama-tama ada di sumbu AX. AX itu berapa tadi? 1,05. 1,05. AY-nya itu 2,8. Lalu BX ya, satu lagi. Oh, BX nya nggak kepake kayaknya. Dan yang terakhir tuh di gaya beratnya, yaitu kita hitung dulu di sini di tengah-tengah. Karena dia ada 3, jadinya 3 dikali 2,8. Oke, di sini kita hitung dulu.
gaya beratnya wedge sama dengan 280 lb per feet which lb per feet salah lagi dikali 3 feet sama dengan 8,840. Jadi hasilnya itu 0,84 karena dijadiin KIB LB. Oke. Berarti di sini 0,84. Oke, untuk mencari sudutnya kita menggunakan rumus tan kalau aku untuk mempermudah dengan cara ini kasih ini dulu. Sudutnya sama dengan tan min 1 8/6 karena yang aku proyeksikan di sudut ini si tetanya. Hasilnya maka jadinya 53,13 derajat. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung ke gaya normal di segmen AC. Untuk gaya normal caranya gaya normal. Gaya normal. Di sini kita suka kan gaya normal ke sini agar dalam menghitung dipermudah, jadi aku agak sebaliknya, jadi nanti bisa dipindahin. Jadinya yang positif ke arah atas ya, yaitu berkebalikan dengan yang aku tulis tadi. Jadinya positif ke sini sigma fx sama dengan 0. Jadi yang dimasukin minus gaya normalnya di C, lalu ditambah belum diproyeksikan di sini. Aku proyeksikan dahulu di sini. Set. Salah. Lalu untuk di sudut ini set. Ini tetanya, ini teta. Lalu ada di sudut terakhir di sini. Ini tetanya. Oke. Kita lanjut lagi dalam mencari gaya normal. Lalu untuk gaya yang kedua di sini ada gaya 1,05 ini AX. Langsung aja 1,05 karena dia mendekati sumbu tetanya jadinya cos 53,13 derajat. Salah. Lalu ditambah AY-nya 2,8 karena dia menjauhi tetanya, jadinya aku pakai sin 53,13 derajat. Lalu yang terakhir ada di gaya beratnya yaitu 0,84. Ini negatif karena dia ke arah, dia tuh bergeser ke arah sini. Set. Nantinya dia ke bawah. Jadi dia negatif. 0,84 sin 53,13 derajat sama dengan
0. Maka nanti akan dihasilkan NC-nya yaitu 2,20 KIB. Lalu selanjutnya gaya shear. Oke. Gaya shear di sini aku menggunakan kayak gaya normal lagi untuk memudahkan dalam hitung, aku balik. Jadi positifnya ke arah atas. Kan di sini aku gambar positif VC-nya ke arah bawah. Oleh karena itu positifnya ke arah atas sana. Sigma FY sama dengan 0. Di sini negatif VC karena tadi berkebalikan. Lalu kita langsung tulis aja di sini dari yang atas dulu aja sekarang gantian. Yaitu gaya beratnya dulu 0,84 dikali cos 53,13 derajat. Lalu yang kedua itu aku tulis AY dulu, yaitu 2,8 kali cos 53,13 derajat. Lalu yang terakhir 1,0. 1,0 ini si AI-nya ini AX-nya itu minus karena dia nanti akan berubah ke arah sini. Jadi bergeser. Oleh karena itu dia pastinya akan menjadi sin karena menjauhi sudutnya. Koma 13 derajat sama dengan 0. Oke, nanti akan menghasilkan VC sebesar 0,336 KIB. Oke. Dan yang terakhir gaya momen, gaya bending momen. Gaya bending momennya itu pada titik C ya. Oke. Di sini aku menggunakannya positifnya ke arah searah jarum jam. Jadi nanti akan ke arah sini positifnya, lalu sigma MC sama dengan 0. Oke. Di sini ada 4 gaya sih. Yang pertama MC-nya tersendiri dikali 1 doang pastinya nanti. Karena dia posisi situ. Lalu di sini yang kedua ada dari bawah lagi sekarang gantian. 2,8. Karena nanti dia ke arah sini si MC-nya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jadi langsung kita tulis MC dikurang 2,8 karena juga menjauhi mendekati sudutnya, jadi dia menggunakan cos minus 2,8 dikali cos 53,13 derajat. Oh ini salah nih derajat. Dah. Lalu yang kedua ada pada di sampingnya gantian, yaitu di AX, yaitu dia positif karena dia searah jarum jam, nantinya bakal ke sini. Oke, maaf. Tes. Oke, lanjut. Tadi baterainya habis. Sorry. Maaf. Oke, di sini tadi aku sedikit nge-lag kayaknya
karena dia ke arah sini, dia bakal nanti ke arah C-nya set. Jadinya dia ke arah jarum jam. Jadi dia nantinya si 1,05-nya menjadi positif. Dia juga karena menjauhi jadinya dia sin. Kali sin 53,13 derajat. Oh, ada yang kelupaan, maaf. Aku lupa ngasih jaraknya di sini. Tadi di 2,8 di A Y-nya sendiri itu seharusnya berjarak 3 mengikuti ini. Jadi dia dikali 3 feet. Lalu di 1,05-nya itu dia juga berjarak 3 feet juga dari sini ke titik ini juga. Jadi dikali 3 juga. Dan yang terakhir itu gaya beratnya. Karena dia ke bawah, jadi pasti dia akan diputar ke arah sini. Jadi dia searah jarum jam. Oleh karena itu dia positif. Nah, karena dia mendekati sudutnya, jadi begini, jadi dia cos. Nah, 3,13 derajat. Untuk jaraknya, karena dia wedge, berarti setengahnya berada di tengah-tengah, jadi dia 3 dibagi 2 atau 1,5. Oke, sama dengan 0. Nanti akan menghasilkan MC sebesar 1,76 KIB dikali feet. Oke, di sini akan disimpulkan menjadi NC-nya sebesar 2,20 kilo LB. Kok ini ya? Lalu yang kedua ada VC-nya sebesar 0,336 kilo LB juga. Lalu yang terakhir itu ada MC sebesar 1,76 KLB dikali feet. Oke, sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alisa Gifta Raisa Diandra dari kelompok 7 sebagai perwakilan untuk menjelaskan jawaban nomor 5. Jadi di sini nomor 5 itu soalnya ada sebuah shaft yang disupport oleh jurnal bearing di titik A, lalu ada thrust bearing pada titik B. Nah, terus kita disuruh menentukan internal normal force, shear force, sama bending moment pada balok di titik C yang di sebelah kanan bearing A, lalu di titik D yang sebelah kiri gaya 300 lb. Oke, yang pertama itu kita tinjau momentum B, yaitu sigma MB sama dengan 0. Nah, itu kita masukin yang pertama, 300 lb ini dikali jaraknya, yaitu 2 feet, lalu ditambahkan dengan 900, ditambah jaraknya 6 feet, ditambah 2 feet ini, 8, terus ditambah 2500, dikali jaraknya yaitu 6 tambah 12 tambah 2, yaitu 20, lalu dikurangin AY-nya, yaitu jaraknya 12 tambah 2, yaitu 14. Jadi di sini kita tujuannya itu untuk nyari AY. Nah, dari penjumlahan pengurangan ini kita ditemukan AY-nya itu 4.514,2857 pound. Lalu kita tinjau yang sigma FY sama dengan 0. Ini kita masukin aja. Ini minus 2.500 ditambah AY dikurangin 900 dikurangin 3.000 dan ditambah BY. Di sini kita bisa nentuin nilai dari BY. Nah, AY-nya ini kan kita udah temuin tadi ini. Jadi kita masukin aja nilainya di sini. Terus kita ketemu BY
1885,7143 pound. Nah, yang terakhir kita tinjau dari sumbu X-nya, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sumbu X sendiri itu cuma ada Bx, jadinya Bx sama dengan 0 pound. Nah, selanjutnya, kita kan udah nentuin AY, BY, sama BX. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Soal yang A itu titik C terletak di sebelah kanan piring E. Nah, kita pakai yang di sini karena itu lebih simple. Nah, kita pertama gambarin dulu. Nah, ini sebenarnya nggak ada namanya, jadi aku kasih nama E. Nah, ini kita gambarin dulu. Ini E, ini C. Terus di sini ada force 2.500 pound. Sama di sini kita punya AY. Nah, nilai AY-nya itu ini. Terus jaraknya 6 feet. Nah, yang kita cari itu pertama yaitu normal force-nya, normal force dari C, terus shear force dari C, sama bending moment dari C. Nah, yang pertama itu kita bisa cari moment C dulu, yaitu sigma MC sama dengan 0. Kita masukin nilainya aja. Ini 2.500 pound dikali jaraknya yaitu 6, lalu ditambah MC sama dengan 0. Nah, momen C itu kita temuin minus 15.000 pound feet. Oke, next-nya yaitu kita tinjau sigma Fy untuk nentuin shear force ini. Nah, kita masukin aja nilainya yaitu minus 2.500 ini ditambah AY. Ini AY-nya nilainya ini. Terus dikurangin shear force-nya, VC. Nah, di sini kita temuin VC-nya yaitu 2014,2857 pound. Nah, selanjutnya kita tinjau sigma Fx sama dengan 0 untuk nentuin normal force dari C. Nah, di sumbu X sendiri kita cuma punya NC, jadi NC-nya otomatis 0 pound. Oke, next ke soal yang B, yaitu titik D terletak di sebelah kiri gaya 300 lb. Sebelah kiri. Jadi nanti kita pakai yang ini karena lebih simpel. Nah, step pertama kita gambarin dulu. Ini D, di sini B. Terus kita punya di sini BY, nilainya tadi yang udah kita ketahui dari sini. Terus ada 300 lb di sini. Dan jaraknya 2 feet. Nih. Terus yang kita cari kayak tadi normal force, terus shear force, sama bending momentnya dari titik D. Yang pertama kita bisa cari moment D dulu. Kita masukin nilainya di sini. Ini. Sorry. Kita masukin ini 1885,7143 dikaliin jaraknya 2 feet, terus dikurangin momentum D. Nah, kita temuin momentum D-nya itu 3771,4286 pound feet. Oke, next-nya kita punya sigma F-nya sama dengan 0. Ini buat nyari shear force-nya. Ini shear force-nya PD dikurangin 3.000 pound ditambah ini 1885,7143 sama dengan 0. Nah, terus kita punya PD-nya 1114,2857 pound. Next-nya yang terakhir yaitu kita tinjau dari X-nya, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Di sini kita cuma punya normal force dari D, jadi otomatis normal force dari D yaitu 0 pound. Jadi hasil akhirnya itu yang ini ya. Kita bisa ketemu bending moment dari titik C, yaitu minus 1.500 pound feet. Terus shear force dari C yaitu 2014,2857 pound. Lalu yang terakhir normal force dari C yaitu 0 pound. Nah, untuk soal yang B,
final answer-nya yaitu momentum dari D itu 3771,4286 pound-feet, lalu shear force dari D 1114,2857 pound, lalu yang terakhir normal force dari D itu 0 pounds. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.